Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dipasara dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKD. Materi yang akan saya bawakan yaitu pengantar basis data. Dosen pengampu Dr. Mustar Lamadai, SPDMT. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Lebih jauh lagi, jika sebuah basis data merupakan suatu sumber yang bisa digunakan bersama, maka setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda-beda terhadap data di dalam basis data. Ada 3 tingkatan arsitektur basis data. Yang pertama, tingkat eksternal, yaitu cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Yang kedua, tingkat konseptual. Tingkat konseptual merupakan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual yaitu semua entitas beserta atribut dan hubungannya, keamanan dan integritas informasi, informasi semantik tentang data, serta batasan data. Yang ketiga, tingkat internal, yaitu perwujudan basis data dalam komputer. Tingkat internal memperhatikan hal-hal, yaitu alokasi ruang penyimpanan data dan indeks, deskripsi rekor untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen, penempatan rekor, serta penempatan data dan teknik encryption. Tujuan utama dari 3 tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. DBMS atau Database Management System, yaitu kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengkomunikasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data, terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam penggunaan biasanya dapat ditempelkan pada bahasa tuan rumah. Dalam basis data secara umum dikenal 2 data sublanguage. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL, yaitu bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk rekor, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Data Manipulation Language atau DML, yaitu bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Ada 2 jenis DML, yaitu prosedural, yang digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan diperintah yang akan dilaksanakan, dan non-prosedural, yang digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Selanjutnya, model data, yaitu kumpulan konsep terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data, dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data yaitu untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah untuk dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis rekor. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah entity relationship, semantic, functional, dan object oriented. Pada model data berbasis rekor, basis data terdiri dari sejumlah rekor dalam bentuk tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 jenis model data berbasis rekor, yaitu model data relasional, model data hierarki, dan model data jaringan. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database management system yaitu 1. Penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Sebuah DBMS harus menyediakan kemampuan menyimpan, mengambil, dan merubah data dalam basis data. Kedua,
Katalog yang dapat diakses pemakai. Menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. Ketiga, mendukung transaksi. Menyediakan mekanisme yang akan menjamin semua perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada atau yang akan dibuat. 4. Melayani kontrol currency. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang sama secara bersamaan. Kelima, melayani recovery. Menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data ke keadaan sebelum terjadinya kerusakan pada basis data tersebut. Keenam, melayani autorisasi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses basis data. Ketujuh, mendukung komunikasi data. Sebuah DBMS harus mampu terintegrasi dengan software komunikasi. 8. Melayani integrity. Bertujuan untuk menjamin semua data dalam basis data dan setiap terjadi perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. 9. Melayani data independence. Sebuah DBMS harus mencakup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur basis data yang sesungguhnya. Terakhir, melayani utility. Sebuah DBMS sebaiknya menyediakan kumpulan layanan utility. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.